Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 Desember 2025, pekan Advent yang ketiga. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa,' tetapi tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mengingat peristiwa di sekitar Piala Dunia yang terjadi pada tahun 98 misalnya, saya masih kelas 3 SMA saat itu. Secara fantastis, timnas Prancis itu memenangkan Piala Dunia 98 yang diselenggarakan di negara itu. Secara meyakinkan, kesebelasan Prancis, tuan rumah, mengalahkan juara bertahan Brasil dengan skor 3-0. Keberhasilan itu lalu kemudian disusul dengan memenangi Piala Eropa 2 tahun kemudian dengan mengalahkan Italia 2-1. Periode ini bisa dianggap sebagai masa kejayaan timnas sepak bola Prancis. Tapi apa yang terjadi saudari-saudara di Piala Dunia tahun 2002? Sebagai juara bertahan, Prancis justru tersingkir di babak pertama. Dikalahkan oleh Senegal dan Denmark dan hanya mampu bermain imbang, main seri dengan Uruguay. Ada yang mengatakan saudari-saudara bahwa kunci kekalahan ada pada cederanya Zidane. Tetapi sebetulnya masalah kompleks ialah minimnya kaderisasi pemain muda. Dalam 4 tahun ada banyak hal yang berubah. Tim Prancis tahun 2002 terlalu tua dibandingkan dengan tim lawan. Maka kejayaan 4 tahun sebelumnya terhempas begitu saja. Penampilan juara bertahan terburuk dalam sejarah Piala Dunia. Tidak mau berubah, melihat perubahan, itulah alasan orang berhenti berkembang. Demikian halnya saudari-saudara, imam-imam kepala, pemuka-pemuka Yahudi yang dikecam Yesus. Mereka begitu melekat pada tradisi dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga karya-karya kenabian yang bersifat karismatis tidak diperhatikan, tidak dianggap. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, orang-orang biasa menerima lalu bertobat. Tetapi para imam dan pemuka bangsa Yahudi tidak. Mereka bahkan mencari cara untuk melawan pewartaan Yohanes.
Akibat dari sikap itu, orang yang dianggap sampah masyarakat, seperti pelacur, para pemungut cukai, yang bertobat justru mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak lalai menangkap kesempatan dan rela untuk berubah, rela untuk bertobat. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bacaan Injil hari ini bukan bermaksud untuk membandingkan dua anak. Anak pertama mengatakan ya, tapi kemudian ternyata tidak melakukan. Lalu anak yang kedua mengatakan tidak, tapi kemudian menyesal lalu melakukan. Idealnya adalah mengatakan iya dan melaksanakan. Maka makna dari perumpamaan hari ini, saudara-saudari, adalah menyadarkan mereka yang bersikap Farisi dalam hidup ini, yang memberikan stempel kekal bahwa orang-orang berdosa, seperti pelacur, seperti para pemungut cukai, tidak akan masuk surga. Saudari-saudara, bagi Yesus, keselamatan tidak menurut apa kata orang, tidak menurut anggapan orang. Keselamatan itu adalah dialog Allah dengan manusia dan menuntut sebuah pertobatan yang nyata. Orang Yahudi merasa bahwa mereka menjadi keturunan Abraham dan aman dijamin masuk surga. Tapi bagi Yesus bukan soal itu, melainkan soal segera bertobat dan menjalankan sebuah pertobatan dalam tindakan, dalam perbuatan yang nyata. Persis seperti yang dikatakan dalam kitab Sefanya, bahwa ukuran keselamatan bukan soal orang hebat, melainkan sisa Israel, meski kecil tetapi menaati kehendak Allah dan mewujudkannya dalam hidup sebagai berkat bagi sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, zaman ini kerap terjadi bahwa gaya beragama, pakaian, liturgi yang tertib, hiasan gereja yang indah, bisa adorasi setiap hari, penampilan sosial sebagai orang beragama diyakini sebagai jalan keselamatan. Padahal belum tentu. Ukuran kesalehan seseorang itu adalah menghayati imannya dengan melakukan perbuatan kasih sehari-hari. Jangan sampai, saudari-saudara, hidup beragama kita membuat kita terasing dari kemanusiaan dan belas kasih kepada Allah. Apalagi kalau kita gemar memberikan cap bahwa para pendosa, mereka yang mungkin pernah jatuh, mereka yang mungkin pernah khilaf, seakan-akan mereka bukan calon penghuni surga. Sebab Anda yang merasa yakin demikian, belum tentu juga mendapatkan tiket itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, semoga kita berusaha untuk barangkali, kalau tidak menjadi anak ketiga yang mengatakan ya dan melakukan, minimal kita sadar seperti anak kedua, menyesal, bertobat, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selamat beraktivitas, selamat melayani saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk membangun usaha tobat sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga dengan usaha tobat itu kami semakin sadar bahwa apapun perintah dan kehendak-Mu adalah jalan keselamatan untuk kami. Berilah kami keberanian untuk melakukan kehendak-Mu, bukan sekedar berjanji dalam doa dan dalam penampilan kami yang agamis, tapi sungguh lahir dari iman yang hidup di dalam kasih yang nyata. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa.
Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.